wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sekali lagi sesuai banget. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran supaya semua mendapat manfaat dan berkah, mari kita awali dengan berdoa. Silakan Mas, Mbak, salah satu dipimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. 12 IPA 7. Nomor absen berapa? 27. Namanya siapa ya? Amin. Siswa hebat, seperti sebelumnya, pertemuan kita meneruskan pembelajaran minggu kemarin, ya, evaluasi usaha kerajinan. Kemarin kalian ada beberapa kelompok yang sudah menyelesaikan sampai pada produk akhir. Ya, misalnya kelompok 1 mana? Kelompok 1 produk apa kemarin? Tempat tisu, bahan baku dari pelepah pisang. Sudah jadi ya kemarin ya? Bagus sekali. Kelompok 2 produknya apa kemarin? Rak serbaguna. Oh, untuk apa aja itu serbaguna? Untuk bisa Untuk naruh kosmetik, naruh minyak kayu putih, terus minyak apa? Ya, sepatu termasuk ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa, pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari dan harus diketahui adalah menyusun rencana pengembangan usaha berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Itu kompetensi dasar. Mengapa kompetensi dasar keterampilan? Karena pada pertemuan ini adalah kita masuk ke keterampilannya. Sedangkan tujuan dari pembelajaran diharapkan siswa mampu, kalian mampu merencanakan, merumuskan rencana pengembangan usaha dan menyusun rencana pengembangan usaha kerajinan tersebut. Paham ya? Dan model pembelajaran yang kita gunakan adalah PBL. What is PBL? Apa itu PBL? Problem Based Learning. 1, 2, 3. Karenanya, karena kita tidak tahu, dalam langkah kehidupan selalu rencanakan dengan baik. Begitu juga dalam usaha kita. Supaya usaha kita berkembang, kita harus merumuskan, merencanakan, kemudian disusun sebaik mungkin. Setuju ya? Oke, setuju. Baik, siswa hebat, meneruskan dari materi kemarin, kita hari ini masuk pada nih ya. Baik, saya minta 2 orang lagi. Sekarang cewek semua, perempuan semua. Silakan. Siswa cerdas, siswa hebat. 2 kaum hawa ya. 2, 1, 2, 3. Silakan maju. Yang punya pangkat PKS ya. Ya, silakan kasih contoh. Dalam hitungan ketiga silakan maju depan. 1, ya, 2, 3. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, 2. Nanti PKS berikutnya
berikutnya ya, PKS berikutnya. PKS singkatan apa? Partai sekolah. Pengamanan sekolah. Bukan Partai Keadilan Sejahtera ya, masih lama pemilu ya. Bisa mundur lagi terus, mundur lagi, oke. Mbak Nesa agak maju satu langkah, oke. Mbak Rika dan Nesa, oke. Mbak Nesa mundur, oke. Setengah langkah mundur. Setengah langkah itu dari mana tuh Pak? Ya udah ada setengah langkah mesti 1, 2, setengah langkah mundur, udah ada ya. Ya kita adakan sendiri gitu ya. Oke, baik. Siswa IPA, hari ini kita akan merumuskan dan menyusun rencana pengembangan usaha. Oleh karenanya, kalian harus mengetahui apa saja yang kalian pelajari dan harus dikuasai dalam pengembangan usaha. Silakan semua lihat di slide atau layar. Pengembangan usaha. 5 langkah dalam pengembangan usaha. 1, menentukan tujuan. Gitu ya. Kalian harus tahu tujuan apa yang akan kalian raih atau capai. Ya. Mbak Kesha, silakan Mbak. Pengembangan usaha 5 langkah. Langkah pertama menentukan tujuan. Silakan seandainya Mbak Kesha punya suatu usaha kerajinan, mau mengembangkan, 1 harus menentukan tujuan. Silakan dijelaskan ke teman-teman. Maksud menentukan tujuan bagaimana? Ya. 1, 2, 3. Mungkin menentukan tujuan dari usaha itu mungkin dari banyak sendiri untuk mengurangi barang-barang yang tidak benar dijadikan yang benar. Bisa mengurangi barang limbah lebih berguna. Itu tujuannya pengembangan usaha, begitu ya. Itu menurut Mbak Kesha. Mengumpulkan fakta data kaitannya mengembangkan usaha, maksudnya apa ini? Tolong sampaikan ke teman-teman ya. Mungkin lebih mengumpulkan fakta-fakta yang dulu Pak, dari barang-barang bekasnya apa yang mau digunakan. Jadi dikumpulkan faktanya dulu, jumlahnya berapa, kayak yang misalnya barang kaktus yang lebih banyak gitu ya biasanya digunakan, dan nanti dikumpulkan dulu baru digunakan untuk sebuah barang bekas. Itu dari sisi bahan ya. Kaitannya mengembangkan usaha, berarti fakta data yang dikumpulkan apa hanya bahan? Tidak. Ada saingan kok di pasar? Iya. Ya, terus apa data fakta apa yang perlu Mbak Rika kumpulkan? Mungkin dari voting masyarakat Pak. Voting masyarakat tentang apa? Tentang barang-barang yang biasanya digunakan. Oh gitu. Ya. Terus Mbak Rika mau produksi apa tadi? Barang kerajinan apa kelompoknya? Namanya novel dari kaktus. Ya, kira-kira untuk mengembangkan fakta data apa yang dikumpulkan supaya bisa jalan usahanya nantinya. Pesaing bisa, Bisa. terus pasar pembelinya, terus kira-kira bisa laku apa tidak, nah itu data harus dikumpulkan, begitu ya Mbak? Iya. Oke, terima kasih. Untuk berdua, lihat menganalisis data. Setelah data terkumpul, informasi terkumpul, kalian harus menganalisis. Misalnya, pesaingnya dari perusahaan kerajinan ABC, itu ya. Kemudian pasar sasaran atau pembelinya ibu-ibu, adik-adik, remaja dan sebagainya. Itu data yang masuk. Kemudian harga termasuk. Pesaing harganya 15 per 1 ya, per produk. Dianalisis, ini bagaimana dengan data ini di lapangan, bisa tidak perusahaan kita bersaing gitu ya. Kemudian kembali Mbak Kesha lagi, yang D, dia merumuskan sasaran pengembangan usaha. Maksudnya sasaran adalah yang kita tuju, ya, yang kita tuju dalam pengembangan usaha. Maksudnya apa Mbak Kesha ini? Mungkin untuk produknya sendiri, produknya sendiri itu buat siapa? Ya. Kayak untuk kayak tempat disuruh sendiri buat ibu rumah tangga, terus kayak karyawan,
Oh begitu. Oke. Mencari sasaran pasar begitu ya. Siapa yang akan kita tuju? Kira-kira produk ini nanti akan dibeli atau kita jual di mana begitu ya? Di kalangan kakek-kakek, nenek-nenek ya, adik-adik kecil, mbak-mbak remaja atau ibu-ibu, RT, RW itu ya. Dan terakhir merumuskan langkah alternatif yang baik. Menurut Mbak Rika apa? Alternatif. Langkah alternatif berarti langkah utama atau bukan? Bukan. Menurut Mbak Rika apa? Merumuskan langkah alternatif, tapi yang baik yang kita pilih. Ketika waktu dipasarkan ya? Ya, untuk mengembangkan usaha. Gimana? Mungkin melalui media online Pak. Untuk Oke. Langkah alternatif ya, melalui media online atau lagi baik. Apalagi? membagikan brosur, Membagikan brosur. Terus apa lagi? Getok ular, begitu ya. pasang MMD. Pasang MMD, pasang baliho dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Rika dan Mbak Kesa. Tepuk tangan untuk teman kalian yang hari ini. Oke. Moto perusahaan pertama, silakan. Motonya apa? Moto bukan penyedap rasa ya. Moto. Ya. Tempat tisu dalam kreasi. Tempat tisu dalam kreasi. Kalau tidak ada tisunya, tidak kreasi. Oke, baik. Box file serbaguna, karena yang serbaguna ada di box file. Box file serbaguna karena yang serbaguna ada di box file gitu. Iya ya Pak. Oke. Saya Banyak gunanya ya. Satu dua sudah saya lihat. Ya, sudah ya. Oke. Perusahaan keempat. Foto perusahaan Anda satu langkah. Oke. Bebas. Ya. Aku tak hidup tanpa produk apa gitu boleh. Ya. Boleh Pak. Foto hidupku. Kalau kamu boleh pakai kursi. Ya. Box multifungsi, semua butuh box multifungsi. Box multifungsi, semua butuh box mono Mas. Ya Pak, karena kan boxnya kan bisa buat semua barang. Box multifungsi, semua butuh box ku kudune ya, bukan mu. Coba ulangi. Box multifungsi semua butuh boxku. Oh iya, memang punya box. Punya. Yang terakhir perusahaan kelima, satu langkah. Baik. Yang keras ya. Semua lemes katanya Bapak ada di lampion. Lampianku penerang dunia, itu moto. Ya, terakhir. Magic lampion siap menerangi masa depanmu. Menerangi masa depan. Nah, itu hebat sekali. Baik, terima kasih, tepuk tangan lagi untuk teman-teman kalian. Terima kasih. Oke. Ya, sekali lagi setiap kelompok silakan menyusun rencana pengembangan usaha. Perhatikan hal-hal yang harus ditulis atau dicantumkan untuk kemajuan eksistensi usaha. Dan nanti masing-masing kelompok presentasi. Waktu maksimal 20 menit. Ya, tadi dimulai dari jam 10.45 tadi ya. Jadi 10.45. Berarti nanti selesainya jam 11.05 menit gitu ya. Baik. Referensi dari kalian, misalnya yang kedahuluan. Kerajinan di zaman sekarang sudah langka dan jarang dilirik oleh masyarakat. Begitu misalnya diawali begitu dan lain sebagainya. Produk perusahaan berarti nama produknya ya, atau produk perusahaan itu ya lebih khusus kerajinan apa gitu ya.
Yang keempat, pembuatan produk. Pembuatan produk itu meliputi kalian jelaskan bahan baku, peralatannya apa, proses pembuatannya bagaimana, itu ringkas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Ayu Taramandani, nomor absen berapa? Saya Dwi Rosa, nomor absen 11. Saya Nisa Firapusma Ramadhani, absen 22. Saya Misha Mahanimudin, nomor absen 12. Saya Triaswa, nomor absen 5. Saya Wahyu Prasetyawan, absen 29. Pertama-tama, pendahuluan. Pada era sekarang, kebutuhan kerajinan tangan yang ramah lingkungan sangat diperlukan. Perhatikan. Banyak orang yang lebih memilih produk modern dengan Poinnya bahan di yang produk. tidak ramah lingkungan, Habib, Mas, Habib, sama Mas. Ya. dengan pendapat lebih murah dan lebih praktis. Padahal, melihat kondisi bumi kita ini yang semakin tua, kita perlu untuk menjaga dan mengurangi penggunaan limbah yang merugikan dan membuat dampak buruk bagi kita. Terus. Yang kedua ada produk usaha. Nama usaha Cokowood. Nama produk tempat tisu. Pemilik usaha kelompok 1 kelas 12 IPA 7. Alamat usaha Jalan Medjosari 3 nomor 49 Semarang. Kontak person 081 226 277 901. Sosial media @cokowood.id. Wih, keren ya. Terus. Yang ketiga yaitu produk perusahaan. Perusahaan kami membuat produk tempat tisu berbahan dasar pelepah pohon pisang dan Pelepah pohon pisang ya. kardus bekas untuk mengurangi limbah di sekitar tempat tinggal masyarakat. Tempat tisu dari pelepah pohon pisang adalah terobosan terbaru di dunia kerajinan. Hal itu karena pelepah pohon pisang merupakan suatu hal yang unik, murah, dan ramah lingkungan. Produk ini dibuat dengan teknik menggunting, menempel, dan Ya. Untuk poin yang keempat yaitu pembuatan produk. Pada proses produksi kami menggunakan alat dan bahan, yaitu alatnya adalah tembak, gunting, penggaris, cutter, pensil, dan kuas. Untuk bahannya itu ada kardus bekas, pelepah pohon pisang bekas, pernak-pernik, tali rami, cat, dan kertas HVS. Kami juga menggunakan teknik pembuatan seperti memotong, menempel, dan mengecat. Ya, terus. Keunggulan produk. Yang pertama, kotak tisu menarik minat dan konsumen. Kedua, ciri khas unik produk. Kami memiliki produk mudah dibuat, produk ramah lingkungan, dan produk minimalis. Itu keunggulannya ya. Ya, terus target pasar apa? Target pasarnya. Target pasarnya yaitu untuk pria atau wanita yang berumur mulai dari 17 sampai 50 tahun dengan gaya hidup sederhana dan minimalis. Oh gitu. Kalau yang gaya hidup mewah enggak perlu produk dari pelepah pisang ya. Sepertinya begitu. Ketujuh, yang terkait dengan keuangan kira-kira gimana? Harga pokok produksinya 56.000, Ya. harga jualnya 61.000, Ya. laba yang didapatkan sekitar 10%, Ya. BEP unitnya 5 dan BEP rupiahnya 33.300. Oh, BEP-nya 33.300. Oke, terakhir penutup, apa yang perlu kalian sampaikan dari perusahaan Anda supaya diminati oleh investor mungkin ya, kalau ada yang melirik. Kesimpulannya lah. Produk yang kami buat itu dengan produk yang sederhana, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang tepat guna, dapat digunakan kembali, dan berkualitas tentunya. Apa kendala dalam pembuatan produk tempat tisu dari pelepah pisang? Izin menjawab, kendalanya adalah yang pertama karena dari bahan-bahan bekas, otomatis kita harus menyesuaikan bentuk dan itu harus menggunting secara rapi dengan proporsi yang bagus. Lalu kedua, karena bahan bakunya dengan pelepah pisangnya pun itu bekas, jadi ada warna yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita bisa mensiasati hal tersebut dengan cara mengecat
supaya lebih bagus warnanya dan lebih berminat ke konsumen. Itu solusi dari kelemahan gitu ya. Iya, Jadi tadi kesulitan atau hambatan dalam memproduksi karena tidak sama begitu ya kadang Iya. warnanya. Untuk mengguntingnya kan ada pelepah yang besar, ada yang kecil Iya. gitu ya. Ada pelepah yang mudah sobek, ada yang tahan lama. Baik. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok campur sekarang dulu ya. Baik, terima kasih siswa IBA. Presentasi yang luar biasa dari rencana pengembangan usaha. Begitulah cara menyusun rencana pengembangan usaha. Sudah kalian tulis semua. Beberapa masukan dari Pak Dewin atas presentasi kalian. Oke, sekian persen perlu disempurnakan, yaitu kalian sekali lagi kalau menuliskan informasi jangan sampai multitafsir. Multitafsir itu menimbulkan tafsir yang macam-macam atau kurang jelas. Misalnya ya, perusahaan kami memproduksi produk yang tahan air. Nah, produknya apa? Kayak begitu ya, harus dijelaskan. Begitu juga dalam keuangan, misalnya harga harus jelas, ya, harga 15.000 per piece atau per buah harus jelas. Jadi dan termasuk tadi koreksi sebentar bagi yang ingin menanamkan modal atau investasi kalian beri keyakinan, ya, gitu ya. Bagi para investor silakan bergabung dengan kami jamin Anda sukses. Begitu ya. Itu adalah hal-hal yang perlu dicantumkan next di pertemuan yang mendatang begitu. Oke. Selanjutnya, Pak Jadi minta tolong ya untuk pertemuan kali ini adalah rencana pengembangan usaha. Minta tolong disimpulkan ya. Disimpulkan bagaimana inti dari pembelajaran materi kali ini. Dari awal tuh memanfaatkan barang-barang bekas dan presentasi untuk cara pemasaran dari perusahaannya tersebut. Dalam membuat usaha kerajinan itu memerlukan rencana yang tepat agar usaha dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran. Kesimpulan dari rencana pengembangan usaha seperti yang tadi dikatakan itu harus matang dengan kita menentukan tujuan usahanya, dengan kita mengumpulkan data, fakta, informasi agar usaha kita berjalan lebih baik, mengambil keuntungan yang terbaik. Saya minta tolong dengan sangat siswa hebat untuk kemajuan kalian semua, juga pendidikan dan pengajaran di Semala. Bagaimana menurut kalian refleksi ya pesan pembelajaran pagi hari ini? Seru. Seru. Ya. Mudah dimengerti. Terus apa lagi? Banyak motivasi. Baik. Apa lagi, Mbak? Menambah wawasan dalam berwirausaha. Rencana pengembangan usaha, jangan lupa minggu depan materi berikutnya adalah promosi. Ya, promosi di mana nanti promosi kita lebih ke promosi online menggunakan media sosial. Silakan untuk minggu depan kalian siapkan materi itu dan mulai sekarang kalian bisa mendokumentasi untuk membuat promosi melalui media yang kalian sukai. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda jika rencana pengembangan usaha itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan? Mencari plan lain. Mencari plan lain seandainya tidak sesuai. Ya, sudah direncanakan baik, kok tidak sesuai? Mencari plan atau rencana lain. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.